Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali Ramadan itu tiba, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau berkata kepada mereka, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang berberkah. Tufattahu fihi abwabul jannah, di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughallaqu aw tughlaqu fihi abwabu an-niran, dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadat aw tusaffadat asyayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini di antara keutamaan bulan suci Ramadan, sehingga kita merasakan berbagai macam kebaikan dan ibadah di bulan suci Ramadan itu begitu mudah untuk kemudian kita kerjakan. Selama sebulan penuh kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilatih untuk kembali pada fitrah kita sebagai hamba Allah, untuk menjadi abdan min ibadihi, hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Karena jiwa ini cenderung untuk memperturutkan ajakan jiwa al-ammarah bisu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Tetapi jiwa kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, diibaratkan oleh para ulama seperti bayi yang disusui yang hendak disapih, yang dalam bahasa agamanya disebut dengan al-fitam. Ya, dalam bahasa agamanya, bahasa fiqhnya, bayi yang disapi itu disebut dengan sinnul fitam. Yaitu ketika ada bayi yang sudah cukup waktu disusui, dan idealnya bagi ibu-ibu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah." Bagi ibu-ibu hendaknya menyusui bayinya 2 tahun, haulaini kamilaini liman arada, bagi mereka yang menginginkan ayyutimma, menyempurnakan susuannya, ar-radha'ah. Ya, walaupun jika ada uzur syar'i, dia hendak menghentikan bayinya untuk disusui atau disapih sebelum 2 tahun dengan alasan-alasan syar'i, dan setelah dimusyawarahkan dengan suami, maka itu juga dibolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fa in arada fisalan an taradhin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Jika keduanya hendak menyapih anaknya, bayinya, setelah mereka bermusyawarah, maka tidak ada dosa di dalamnya. Tetapi idealnya, sempurnanya adalah 2 tahun. Ini dari sisi medis dan juga memperkuat ya sang bayi. Ya, bahkan dia tidak butuh asupan makanan yang lain, cukup dengan air susu ibu, dan ini adalah makanan yang sangat bergizi dan sekaligus menjadi man'ah atau penghalang serta wiqayah atau benteng dari berbagai macam penyakit ba'da qadarillah azza wa jalla. Dan jiwa seperti itu, kita lihat bayi kalau hendak disapih itu sangat berat. Mungkin pada awalnya dia demam, tidak bisa tidur di malam hari. Tetapi berjalan beberapa hari, dia kemudian terbiasa dan dia sudah mulai kembali tenang, dia bisa makan makanan yang lain. Ya, bahkan setelah beberapa hari kemudian hendak disusui oleh ibunya, pasti dia sudah tidak mau. Jadi jiwa manusia seperti itu harus ditundukkan dalam ketaatan. Ya, awalnya ya, dan ini mungkin istilah yang populer adalah ketika ada orang yang hijrah. Di awal-awal hijrah itu sangat berat. Makanya Nabi mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada pukulan pertama. Ya, ketika kita hendak berubah ke arah yang lebih baik, atau ketika kita hendak meninggalkan kebiasaan yang buruk, itu butuh waktu, butuh tarwid namanya dalam bahasa Al-Qur'an atau dalam bahasa agama, tarwidun nafs. Ya, membiasakan jiwa. Jadi untuk mengubah sebuah kebiasaan butuh pembiasaan. Misalnya ketika kita membiasakan diri, pada awalnya berat melangkahkan kaki masjid, menjaga salat berjamaah, namun lama-kelamaan itu menjadi sesuatu yang ringan, dan itu menjadi sesuatu yang kita sudah merasakan kelezatannya, dan ini adalah merupakan balasan dari Allah
dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya kalau kita mau hijrah dan istiqamah, jangan setengah-setengah. Jalan terus insyaallah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dan petunjuknya secara sempurna kepada kita insyaallah. Nah, di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kesempatan untuk kita kemudian membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Makanya sekali lagi tadi kita sebut bahwasanya bulan suci Ramadan adalah merupakan madrasah. Di dalamnya kita dilatih untuk bersabar. Makanya bulan Ramadan juga disebut dengan syahrus sabar. Ya, bahkan di antara tafsiran firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasannya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, innama yuwaffas saimuna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang-orang yang berpuasa itu bighairi hisab. Itu tidak ada batasannya. Dan ini diperkuat dengan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan haditsun qudsi yang akan kita sampaikan nanti insyaallah tabaraka wa taala. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu sering kita mengulanginya, menyampaikannya dibutuhkan dalam 3 kondisi. As-sabru 'ala ta'ah, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah wattiba'i syahawat, kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan dan memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Ya, bukankah neraka itu sebagaimana kata Nabi, huffatin naru bisyahawat, dikelilingi dengan hal-hal yang syahwat kita, nafsu kita cenderung untuk mengerjakannya. Nah, bulan suci Ramadan sebagaimana firman Allah dalam haditsun qudsi, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan kita dilatih untuk bersabar, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya. Kemudian bulan suci Ramadan juga disebut dengan syahrul Al-Qur'an, ya, bulan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan merupakan penjelasan, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan sekaligus menjadi pembeda. Jadi Al-Qur'an itu disebut dengan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, pembeda. Jadi kalau kita mau mengetahui perbedaan antara yang hak dan yang batil, alika bil Quran. Al-Quran yang kita jadikan sebagai standar. Kita berhukum kepada Al-Quran, bukan dengan akal semata, walaupun Al-Quran tidak bertentangan dengan akal. Ya, dan Allah banyak di dalam Al-Quran mengatakan, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Bukan sekedar dengan adzauq, perasaan semata, tapi kita berhukum selalu kepada Al-Quran karena dia adalah Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Makanya para ulama kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di bulan suci Ramadan yuqbiluna 'ala al-Quran. Mereka itu fokus dengan Al-Quran. Al-Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, disebut dengan Imam Darul Hijrah karena beliau tinggal di kota Madinah mengajarkan ilmu. Ya, dan beliau didatangi dari berbagai penjuru untuk mengambil hadis dari beliau. Ya, Imam Malik bin Anas. Beliau membacakan, mengajarkan hadis, majlis-majlis beliau penuh ya dengan ilmu. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau menutup buku-buku hadis dan beliau berkata, "Hadza syahrul Quran." Ini bulannya Al-Quran. Kemudian beliau fokus membaca Al-Quran. Makanya kalau kita membaca sejarah dan sirah para as-salaf as-salih rahimahumullah, bagaimana kondisi mereka dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini membuat kita satu merasa malu, yang kedua mungkin kita tidak percaya karena terkadang kita mengukur orang lain dengan diri kita. Ini muskilahnya, ini masalahnya. Kalau kita membaca misalkan sejarah orang-orang saleh, terkadang kita mengatakan mana mungkin bisa seperti ini.
Karena kita mengukur orang itu dengan diri kita. Dan kita tidak berusaha mendekatkan diri kita kepada orang itu. Kita mengira semua orang malas seperti kita. Kita mengira semua orang kualitas keimanannya seperti kita. Ya. Makanya kita disuruh untuk tasyabbuh dengan para al-kiram, para ar-rijal. Illam takunu mithlahum. Walaupun kalian tidak bisa persis dengan mereka, inna tasyabbuha birrijali falahu. Misalnya kalau kita membaca bagaimana kondisi al-Imam Syafi'i dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 marrah, 60 kali. Sekali di waktu malam, sekali di waktu siang. Ini di luar yang dibaca di Qiyamul Lail dan Tarawih. Ya, ada yang mengkhatamkan setiap 3 malam. Ada yang di luar bulan suci Ramadan sudah rutin mengkhatamkan setiap 3 malam. Ya, ada juga yang mengkhatamkan setiap 1 pekan. Masuk bulan suci Ramadan dikhatamkan setiap 3 hari. 10 terakhir bulan suci Ramadan dikhatamkan setiap hari. Ya. Subhanallah, banyak seperti itu. Ya, dan yang seperti itu masih ada di zaman sekarang, ayyuhal ikhwah al-akarim. Cuma kita ini memang yang perlu untuk ditasjih. Ya. Karena sering saya katakan, andaikan waktu-waktu yang kita berikan untuk handphone kita itu dipakai untuk digunakan untuk membaca Al-Quran, kita sudah khatam berkali-kali. Bahkan kita sudah menghafalkan Al-Quran. Ya, tapi begitulah keimanan kita yang perlu untuk dicas. Ya, bukan cuma handphone yang perlu dicas, iman kita yang perlu dicas. Ayyuhal ikhwah al-karim. Baik. Jadi bulan suci Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kemudian bulan suci Ramadan juga disebut dengan syahru as-saum, ya, bulan puasa. Ini yang masyhur. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-183, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Dan saya ingatkan kembali perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika Anda mendengarkan ada ayat yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'iha sam'ak, pasang pendengaran kalian baik-baik. Ini nida, seruan, panggilan dari Allah. Makanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah memiliki satu buku yang berjudul Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, seruan-seruan Allah Ar-Rahman li Ahlil Iman. Beliau mengumpulkan dalam buku ini ayat-ayat yang di dalamnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kalian mendengar ada ayat yang dibacakan ya ayyuhalladzina amanu, pasang pendengaran kalian baik-baik. Karena setelah ayat itu atau setelah khitab atau seruan itu, kalau bukan perintah yang dengannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka akan ada larangan. Ya, kalau bukan perintah, larangan yang kita dilarang untuk mendekati atau mengerjakan sesuatu. Silakan kita cek semua di dalam Al-Qur'an. Makanya andaikan antum selama bulan suci Ramadan memiliki barnamij atau program untuk mengkaji ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini luar biasa. Ya. Ini salah satu di antara usulan bagi yang menginginkan program khusus. Ya, selain yang masyhur menghafalkan Al-Quran, tahsinul qiraah, memperbanyak khatam, ya, tadabbur juga tidak kalah pentingnya. Bahkan Syekh bin Baz ketika ditanya mana yang lebih utama, dikhatamkan di bulan suci Ramadan atau tidak perlu dijadikan itu sebagai target, dia membaca saja tapi dibaca dengan tadabbur. Beliau merajihkan lebih didahulukan membaca dengan tadabbur. Walaupun banyak di kalangan para ulama kita mengatakan yang lebih diutamakan adalah memperbanyak al-iktsar membaca Al-Quran. Ya, bahkan ulama kita mengatakan larangan untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari ini dikecualikan di bulan suci Ramadan karena memang bulannya yang sebagaimana diamalkan oleh para as-salaf as-salih, para ulama sebelum kita rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Apa artinya kutiba? Furida. Kataba artinya farada. Ya, makanya dalam hadis Nabi mengatakan, faradallahu alaikum siyamahu, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang berberkah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan
kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Jadi puasa di bulan suci Ramadan salah satu di antara rukun dari rukun Islam, dan kita wajib untuk mengerjakannya, dan kita tidak ada pilihan di dalamnya kecuali yang ada uzur syar'i yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Misalkan orang yang musafir boleh tidak berpuasa namun ia ganti pada hari yang lain. Orang yang sakit atau orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa, atau terkena penyakit yang menurut ilmu medis yang bisa dipercaya dan thiqah dokternya mengatakan sulit lagi diharapkan kesembuhannya, atau misalkan ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil, ini dikecualikan ada keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan boleh mengambil rukhsah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Tapi barang siapa yang kemudian sehat walafiat, faman syahida minkum syahra, faman syahida artinya faman hadara, siapa yang dalam keadaan hadir, walaysa musafiran, huwa ala halati al-iqamah, dia dalam kondisi mukim, maka wajib untuknya berpuasa. Ya, dan ini kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kewajiban berpuasa bagi kaum muslimin itu ala tadarruj, bertahap. Pada awalnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, puasa itu diwajibkan ala takhir, ada pilihan di dalamnya. Sampai yang mampu berpuasa diberikan pilihan, Anda mau berpuasa atau membayar fidyah. Ini pada awalnya. Ya, tetapi hukum ini terhapuskan dengan turunnya firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wajib bagi yang sehat, mukim, ya kemudian tidak memiliki uzur syar'i untuk berpuasa. Ya, jadi berpuasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dia salah satu di antara rukun Islam. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, mengerjakan salat. 3, mengeluarkan zakat. 4, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, dan ini diwajibkan bagi kaum muslimin. Sebagaimana ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, kutiba artinya furida. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu kitaban. Ya, artinya kewajiban. Mauquta, yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi berpuasa di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adalah kewajiban, bukan pilihan. Jangan kemudian ada orang yang mengatakan nanti kita lihat. Ya, hampir puasa ini bro, nanti kita lihat. Tidak ada pilihan bagi Anda. Anda harus berpuasa. Ya, kalau Anda tidak berpuasa, Anda berdosa. Anda berdosa. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berpuasa di bulan suci Ramadan, dorongan yang pertama motivasinya adalah al-iman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, man shama ramadhana, lanjutkan hadisnya, imanan. 1. Yang kedua, wahtisaban, mengharapkan ganjaran, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena ada juga non-muslim yang ikut berpuasa, tapi puasanya diterima tidak. Dia cuma merasakan keindahan suasana. Ya, saya ikut puasa ini karena tetangga saya semuanya berpuasa. Kemudian ikut pergi berbelanja, ya ngabuburit. Ya cuma makanannya aja yang, ya dia merasakan kesyahduan. Semoga dia dapat hidayah. Itu kita harapkan. Tapi tentu tidak diterima puasanya. Biar dia berpuasa 24 jam. Ya, tidak diterima karena dia tidak memegang kuncinya. Ya, karena kewajiban ya bagi orang yang mengerjakan amalan saleh itu adalah al-Islam. Ya, makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan tentang Abdullah ibn Juda'an, salah seorang di zaman jahiliyah yang banyak berbuat baik, banyak membantu, banyak bersedekah, ya, dan ada orang memang memiliki jibillah seperti itu. Mungkin kita mendapati ada non-muslim yang lebih sopan, lebih ramah, lebih dermawan dari seorang muslim itu sendiri. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dilakukan oleh Abdullah ibn Juda'an itu bermanfaat baginya di hari kemudian? Nabi mengatakan tidak sama sekali, karena dia belum pernah mengatakan Rabbi ghfir li khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah menyatakan keislamannya. Ya, makanya kan ini adalah penegasan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berpuasa Bapak Ibu, ini yang pertama harus dipasang tekad dari sekarang bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, imanan wahtisaban. Yang kedua, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Mengharapkan apa?
pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kemudian kita memperlihatkan ya seakan-akan kita ini benci dengan kedatangan bulan suci Ramadan, sehingga banyak orang yang menjadikan akhir pekan dari bulan Sya'ban itu seakan-akan dia setelahnya akan masuk ke sebuah waktu di mana di dalamnya dia terkekang sehingga dia bertamasya dan rihla di akhir pekan. Ya, kemudian dia mengatakan ini terakhir kita makan siang, besok tidak mi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingat ini ihtisab al-ajr, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semua ini akan kembali ke kampung akhirat. Dan kita semua di negeri akhirat nanti tempat kembali cuma dua, kalau bukan surga neraka. Dan kita berharap diselamatkan dari api neraka Allah. Dan salah satu di antara amalan yang paling diharapkan menyelamatkan kita dari api neraka Allah adalah as-shaum, berpuasa. Ya, makanya kita mengingat ini. Ya, mungkin pada awal-awalnya memang terasa berat dan ini tabi'i, ya, karena setiap syariat atau ibadah memang ada kulfah di dalamnya. Makanya orang yang sudah balik disebut dengan apa? Mukallaf. Mukallaf artinya yang terbebani. Ya, karena memang ibadah ada beban di dalamnya. Bersedekah itu ada beban di dalamnya, betul atau tidak? Ya, berat itu. Cabut uang merah apalagi. Ya, berat. Ya, itu ada beban di situ. Padahal ringan itu. Ya, ada beban. Ya, tapi ini kita lawan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berpuasa juga demikian. Ya, berpuasa juga demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai perisai dari api neraka di hari kemudian. Dan jelas hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-shaumu, puasa adalah merupakan apa? Junnah. Ya, junnah itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah hisnun hasinun min 'adzabillahi 'azza wa jalla ka junnati ahadikum min 'aduwikum. Ya, puasa itu adalah merupakan junnah, hisnul hasin, merupakan benteng yang sangat kuat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perisai kalian menghadapi musuh-musuh kalian. Ya, kalau misalnya ada perang, ya biasa kita lihat ada polisi yang menggunakan junnah, ya, rompi anti peluru, atau di zaman dahulu yang berperang yang menggunakan pedang dan tombak dan anak panah, itu biasa menggunakan perisai. Ini disebut dengan junnah. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan as-shaumu junnah ma lam yakhriqha. Puasa itu adalah merupakan junnah selama junnahnya itu dia tidak rusak, selama tidak bocor. Makanya perhatikan puasa kita dengan baik. Jangan sekedar berpuasa, jangan sekedar menggugurkan kewajiban, karena Nabi juga menyebutkan rubba shaimin hadzuhu min shiyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar dan dahaga. Kasihan yang seperti ini. Cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau sekedar menahan lapar dan dahaga, hewan juga bisa seperti itu, tidak dikasih makan di siang hari, dikasih makan nanti setelah salat maghrib. Kita menginginkan yang lebih dari itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi pertama kita berpuasa menunjukkan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan puasa itu pada dirinya, dan disebut dengan idhafatu tasyrifin. Semua yang Allah sandingkan pada dirinya menunjukkan kemuliaannya. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuknya satu kebaikan bernilai 10 dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Namun Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu untukku, kata Allah. Ya, padahal semua ibadah yang kita kerjakan untuk Allah. Betul atau tidak? Qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillah rabbi alamin. Kita niatkan untuk Allah. Ya. Tapi Allah kembali mengkhususkan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saya yang membalasnya. Padahal semua ibadah yang kita kerjakan juga yang membalasnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ulama kita mengatakan karena Allah menyiapkan pahala khusus ya untuk puasa itu. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebahagian ulama kita ada yang menyebutkan tafsiran tentang hadis ini
yang kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Atajruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hari kiamat? Orang yang bangkrut, al-muflisu fina man laysa lahu dinarun wala mata', yang tidak memiliki dinar, yang tidak memiliki harta. Tapi Nabi mengatakan, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di hari kiamat yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berbagai macam amalan saleh yang telah pernah ia kerjakan dulu di dunia. Walakin akan tetapi qad syatama hadza, dia telah mencemarkan kehormatan fulan, wa daraba hadza, dia pernah memukul fulan, wa akhadha mala hadza, ia mengambil harta fulan, wa safaka dama hadza, dia mencucurkan darah fulan. Jadi dia berbuat zalim kepada sesama manusia, kepada orang lain. Ya. Dan di hari kiamat di pengadilan Allah semua kezaliman itu akan dibalaskan. Orang-orang yang pernah ia zalimi datang menghadap kepada Allah meminta keadilan, dan cara membayarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak seperti di dunia. Ya, di dunia ini misalkan dijatuhi vonis 3 tahun penjara atau sekian tahun penjara, ya. Vonisnya seperti itu. Ya, kemudian hilang dari pemberitaan. Kepergok di sebuah rumah makan misalnya, atau la haula wala quwata illa billah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana bashar," saya cuma manusia biasa, "wa innakum takhtasimuna alai," dan kalian datang itu bertikai atau berselisih di hadapanku, dan boleh jadi ada yang hujahnya lebih kuat daripada saudaranya, dan barang siapa yang saya berikan kepadanya yang merupakan hak saudaranya, maka siap-siap mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Ya, ini bahaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi di hari kiamat nanti, ya, tidak ada lagi ganti rugi, dikembalikan, dibayarkan dan seterusnya. Tapi dibayarnya dengan apa? Bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Iya. Jadi kebaikan orang yang berbuat zalim ini diambil, dibagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Wa in faniyat hasanatu, dan ketika kebaikannya itu telah habis, ukhidat min sayyiatihim, keburukan orang yang pernah ia zalimi itu diambil dan diberikan kepadanya. Ya, makanya berbahagialah, bersyukurlah kalau Anda berada pada posisi yang terzalimi dan bukan berada pada posisi orang yang berbuat zalim. Ya, karena di hari kiamat akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama kita ada yang mengatakan illa shaum, kecuali puasa tidak diberikan kepada siapapun. Disimpankan untuk dirinya sendiri karena Allah yang menyimpannya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, makanya tadi kita katakan bahwasanya yang puasa ini sangat diharapkan memberikan syafaat di hari kemudian, sebagaimana kata Nabi, as-shaum wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa mengatakan, "Ya Rabb, saya telah menahannya dari makan dan minum dan memperturutkan syahwatnya, fasyafi'ni fi, jadikan saya syafaat untuknya." Ya. Oleh karenanya barang siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, maka dijauhkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Taraka ta'amahu, dia meninggalkan makanannya, wa syarabahu, minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya. Makanya tabe berpuasa yang paling ringan itu adalah meninggalkan makan dan minum. Ini yang paling ringan. Ya, dan ini sebagaimana kata para ulama, tingkatan puasanya orang-orang awam. Ya, semuanya bisa begitu. Ini puasa yang paling ringan, tarkut ta'am wa syarab. Tetapi yang lebih penting dari itu, atau tingkatan yang lebih tinggi adalah bagaimana kita meninggalkan bukan cuma sekedar makan, minum, tapi memperturutkan syahwat dan menjaga kualitas puasa kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, "In kana yaumu shaumi ahadikum," siapa di antara kalian yang sementara berpuasa, ini kata Rasul, "In kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath," jangan dia mengucapkan perkataan yang ar-rafath. Ar-rafath ini adalah perkataan dan ucapan-ucapan yang kotor. Ya, termasuk misalnya adalah muqaddimatul jima'. Ya, sebagaimana larangan juga ketika kita menunaikan ibadah haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala
rafas. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ar-rafas muqaddimatul jima'. Ya cerita-cerita kotor atau misalkan ada jomblo yang sementara ya duduk-duduk ya kemudian bukan cuma jomblo ya bahkan terkadang jomblo itu masya Allah lebih ya berkualitas kejombloannya. Tayyib. Fala yarfath wala yaskhab. Bahkan Nabi mengatakan jangan dia teriak-teriak. Ya, dia benar-benar memperlihatkan dirinya bahwasanya dia sementara beribadah. Ya. Wala yajhal, jangan dia melakukan perbuatan orang-orang jahil. Bahkan kalau kita pun diajak oleh seseorang yang hendak cari gara-gara, Nabi mengatakan insabahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada orang yang cari gara-gara, cari masalah dengan dia, falyakul, hendaknya dia berkata inni mru'un shaim, saya lagi berpuasa. Ulama kita mengatakan boleh diucapkan kalau puasa wajib, sekaligus mengingatkan dia, wahai saudaraku jangan cari gara-gara, saya dan Anda lagi berpuasa. Ya, kalau puasa sunnah ulama kita mengatakan tidak perlu dia ucapkan, cukup dia mengingatkan dirinya dalam hati ini shaim. Ya, jadi seakan-akan kita berkata kepadanya, saya tidak melayani Anda bukan karena saya tidak mampu, tapi saya lagi berpuasa. Ya, begitu. Tapi tidak usah ditambah, tunggu setelah buka. Nah, ini sudah dilatih kita ini. Ya. Makanya bulan suci Ramadan bulan latihan mengendalikan emosi, bulan latihan mengendalikan amarah, bulan kesempatan bagi yang hendak meninggalkan rokok. Bayangkan 12 jam dia sudah bisa tinggalkan. Mengapa dia tidak bisa tinggalkan di sisa harinya? Ada juga orang saya heran biasa waktu buka rokok yang buka puasa dengan rokok, ya sahur dengan rokok, ya tinggalkanlah sedikit demi sedikit. Ini kesempatan di bulan suci Ramadan. Walaupun Anda banyak uang, ya jangan dibakar-bakar, ya tapi manfaatkan dalam hal-hal yang lebih bermanfaat untuk mencapai keridhaan Allah. Karena harta itu nanti dua pertanyaannya, dari mana didapatkan dan dibelanjakan kemana? Pas ditanya dari mana? Kemana kau belanjakan uangmu beli rokok ya Rob? Itu kan malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tinggalkan dari sekarang. Ini kesempatan. Jadi ini kewajiban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah menyiapkan berbagai macam kesempatan untuk kita meraih maghfirah dan ampunan. Sekurang-kurangnya ada 3. Man shama Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. 1. Andaikan ada orang yang tidak maksimal di sini, ada peluang yang kedua. Nabi mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya di bulan suci Ramadan dengan qiyam, ya, dan termasuk dalamnya tarawih. Makanya tarawih itu jangan sekedar kemudian kita menjadikannya sebagai perhiasan belaka di bulan suci Ramadan. Tidak, itu memiliki keutamaan khusus. Ya, hadirkan diri kita di masjid untuk qiyam tarawih dari awal sampai akhir. Jangan cuma di awal-awal bulan suci Ramadan. Ya, bahkan Nabi SAW dan para as-salaf as-salih sebelum kita, semakin Ramadan hendak berakhir, mereka semakin giat beribadah, qiyam, bahkan i'tikaf di masjid. Ya, bermalam di masjid. Ya, ini sunnah. Makanya Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, saya heran dengan umat Muhammad, nabinya tidak pernah meninggalkan i'tikaf, dan istri-istri nabinya setelah nabinya meninggal juga tidak pernah meninggalkan i'tikaf, namun mereka zuhud terhadap i'tikaf. Ya. Makanya atur memang sekarang jadwal ini sebelum masuk bulan suci Ramadan, selesaikan memang yang bisa diselesaikan. Kalau Anda bisa tafarruk di bulan suci Ramadan, semua hal-hal yang bisa menyibukkan Anda tinggalkan dan fokus dengan Al-Quran, dengan tilawah, dengan qiyam selama bulan suci Ramadan dan puncaknya 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Ya, hadir salat tarawih, kemudian ikut bersama dengan imam sampai selesai. Karena kata Nabi, siapa yang berdiri di belakang imam sampai imam meninggalkan tempatnya yang syarif, dituliskan untuknya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ya, sepanjang malam. Ya, tidak seperti kebiasaan sebagian orang, kalau imamnya sudah witir dia pulang. Ya, ikut witir. Kalau Anda masih mau menambah sebentar, salat lagi silahkan, tidak usah witir lagi. Ya, untuk kita
mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Taib. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Cukup 3 ini saja, puasa, qiyamul lail, Lailatul Qadar. Penghapus dosa-dosa. Kalau kita tidak bisa mendapatkan yang pertama, ada yang kedua. Kalau kita tidak bisa mendapatkan yang kedua, ada yang ketiga. Kalau bisa kita mendapatkan ketiga-tiganya, nurun ala nur. Dan kalau kita tidak bisa mendapatkan salah satu di antara ketiga, peluang untuk kita mendapatkan maghfirah dan ampunan ini, maka bertakbirlah terhadap diri Anda 4 kali. Anda sudah mati. Ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi pernah naik ke atas mimbar. Ya, mimbar beliau 3 tangga, setiap tangga beliau berkata amin, amin, amin. Ya, karena Jibril datang kepadanya, menyuruh beliau berkata amin. Ternyata Jibril datang berdoa dan Nabi yang mengaminkan. Coba bayangkan, kita saja kalau kurang pede berdoa, ayuhal ikhwah, biasanya datang kepada Ustadz, mau ke ujian besok, doakan ke adik. Ustadz, pelamaran pekan depan, doakan ke adik. Ya, Ustadz, pokoknya banyak. Datang kepada orang yang dianggap soleh, padahal boleh jadi doanya lebih makbul dari sang Ustadz. Ya, makanya ulama kita mengatakan boleh meminta doa dari orang lain, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan, jangan-jangan nanti Anda tidak berdoa. Ya, baik. Ini Jibril yang berdoa. Aminus sama. Yang mengaminkan adalah Rasulullah. Aminullah fil ard. Kepercayaan Allah yang di langit, pemimpin para malaikat yang berdoa. Yang mengaminkan adalah kepercayaan Allah di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya, waraghima anfu mri'in. Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh celaka, ini kerugian yang luar biasa. Ya, sungguh celaka kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, raghima anfu imri'in adraka Ramadan, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, thumma salakha minhu, kemudian Ramadan itu pergi, namun dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita pasang tekad dari sekarang. Ya. Dan ini sering kita motivasi ketika telah dekat bulan suci Ramadan dan memang perlu untuk terus diulangi. Alhamdulillah kita beruntung, insya Allah kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Ya, walaupun juga belum ada jaminan, bahkan tidak ada jaminan saya bisa menyelesaikan ceramah saya ini. Ya, karena ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pasang tekad dari sekarang, pasang niat yang kuat. Ya, buat program Ramij, insya Allah. Ya, karena niat seorang hamba itu sudah tertuliskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk bulan suci Ramadan, perbanyak syukur kepada Allah. Karena ini hidayah dan petunjuk dari Allah. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kuat tidak bisa berpuasa, ya, di bulan suci Ramadan karena tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengisi bulan yang mulia ini dengan kebaikan-kebaikan insyaallah, ya, dan kita juga perlu bertafaqquh sebelum masuk bulan suci Ramadan, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengannya agar kemudian Ramadan kita lebih berkualitas.